Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Udira dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab hudud, yaitu bab 2. Langsung saja kita tutup mata, pakai slayer dan pakai jaket. Kita kencangkan lagi jaket ini. Sip. Oke. Hudud menurut istilah ialah sanksi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu perbuatan maksiat supaya orang tidak terjerumus lagi pada perbuatan maksiat tersebut. Jadi tidak mengulangi perkara kemaksiatannya itu, yang hukumannya itu menimbulkan efek jera. Dan menurut syar'i, hudud ialah hukuman yang ditentukan oleh syaro supaya seseorang tidak terjerumus lagi pada tindak kejahatan yang sama. Jadi kurang lebih pengertiannya menurut istilah dan menurut syar'i itu sama atau mirip tuh, karena emang tujuannya seperti itu. Hudud hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dari hudud tersebut. Dasar hukum hudud yaitu dijelaskan pada surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk sebanyak 100 kali, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Hal ini dilakukan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah ketika mereka dicambuk itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Pembagian hudud. Hudud di masing-masing mazhab memiliki jumlah yang berbeda. Di mazhab Hanafi ada 6, di mazhab Maliki ada 7, dan di mazhab Syafi'i ada 8. Di mazhab Hanafi yaitu terbagi atas zina, menuduh orang lain berzina, mabuk, mencuri, pembegalan, dan minum khamar. Sedangkan di mazhab Maliki yaitu ada zina, qazaf, mencuri, membegal atau pembegalan, lalu ada pemberontakan dan murtad. Lalu ada di mazhab Syafi'i yaitu zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, pemberontakan, murtad, dan meninggalkan sholat. Jadi ada 8. Bentuk hukuman hudud. Yang pertama yaitu hukum rajam. Rajam ialah dilempari batu kerikil bagi pelaku pelanggar hukum hudud tersebut hingga ia meninggal. Nah, ini bisa dilakukan kepada pelaku dengan zina muhsan, yaitu pelakunya sudah pernah menikah. Nah, yang kedua yaitu hukum cambuk. Hukum cambuk ialah dicambuk dengan menggunakan cambuk yang biasa dipakai untuk mencambuk binatang ternak. Ini dilakukan kepada pelaku zina ghairu muhsan, yaitu sebanyak 100 kali cambukan dan 50 kali bagi seorang budak yang belum merdeka. Yang keempat yaitu ada
hukum potong tangan atau potong kaki bagi pelaku kejahatan hirobah atau yang tadi disebutkan, itu jika sudah mencapai nisabnya atau batasnya gitu kan. Lalu ia mencuri dengan tidak terpaksa, misal dia tidak terdesak mencuri, semisal dalam keadaan krisis ekonomi gitu kan. Nah itu kan dalam keadaan terpaksa. Nah kalau dalam keadaan yang tentram-tentram saja dia mencuri, nah itu masih bisa dihalalkan untuk hukum potong tangan dan kaki ya. Nah lalu yang kelima ada hukum membunuh. Nah ini yang lebih berat biasanya, itu pelaku hirobah itu membunuh seseorang yang ia celakai, yang ia rampok gitu kan. Nah tentunya dalam proses hukum itu juga harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu saksi. Nah bukti gitu kan. Nah di dalam hukum hudud yaitu syarat-syarat ini harus terpenuhi atas beberapa poin, yaitu yang pertama harus mendatangkan saksi sebanyak 4 orang laki-laki yang sudah balik. Yang kedua, pengakuan dari tersangka yang sudah balik bahwa perbuatannya tersebut salah. Dan yang ketiga yaitu qarinah atau barang bukti bahwa terjadinya perbuatan zina tersebut. Waktu pelaksanaan hukum hudud. Nah, sebenarnya waktu pelaksanaan hukum hudud ini tidak boleh ditunda-tunda. Tapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hukuman tersebut ditunda. Yang pertama yaitu orangnya sedang sakit. Nah, jadi boleh menunggu orang tersebut sudah lebih sehat dulu, barulah dijalankan hukumannya. Yang kedua yaitu orang yang sedang hamil. Nah, harus dipastikan ia sudah benar-benar bersih dari dosa atas perbuatannya tersebut. Dan yang ketiga yaitu orang yang mabuk karena ia dalam keadaan tidak berakal atau ya yang kita tahu orang mabuk kan biasanya tidak pikirannya kemana-mana perginya, tidak terarah. Tempat pelaksanaan hukuman hudud. Nah, berdasarkan ayat Quran surah An-Nur ayat 2 yaitu mereka kan harus disaksikan oleh orang-orang beriman. Nah, jadi tempat pelaksanaannya ini harus bisa disaksikan oleh khalayak umum. Hal ini juga bertujuan supaya memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku hukum hudud tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.